Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Pelajaran Sekolah Sahabat Kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Peranan Jemaat dalam Masyarakat. Sahabatku, selama beberapa minggu ini kita telah mempelajari apa yang seharusnya menjadi peran atau tugas kita di tengah masyarakat di mana kita berada. Hari ini kita telah masuk di dalam sebuah pembacaan yang berjudul Jadikan Itu Pribadi. Hari ini kita diajak untuk menjadikan setiap pelajaran yang kita dengar, yang kita pelajari, untuk kita praktekkan secara pribadi. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan itu pribadi? Sebelum kita masuk dan membaca, saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, atau teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Ajak mereka untuk dapat saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling mendengarkan setiap problem dan masalah yang ada. Nah, hari ini kita akan membaca dalam pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Mari kita mulai. Kalau Anda membuka di dalam Alkitab Anda, di dalam Yohanes 15 ayat 12 dan 13, juga di dalam Yakobus 1 ayat 27 serta Galatia 6 ayat 2. Bersama-sama kita akan melihat apa yang ayat-ayat tersebut nyatakan kepada kita bahwa adalah sangat penting untuk setiap jangkauan keluar yang sungguh-sungguh. Kita harus menyadari bahwa fungsi dari jemaat kita bukan hanya sekedar untuk datang berkumpul, berbakti, beribadah, tetapi juga untuk menjadi berkat kepada masyarakat di luar dimanapun kita berada. Dan untuk melakukan hal tersebut, kita baca tadi perlu kesungguh-sungguhan. Apa itu kesungguh-sungguhan? Sahabatku, sifat sungguh-sungguh, komitmen yang terus-menerus ini sangat diperlukan. Banyak orang yang membuat sesuatu, melakukan perbuatan baik tertentu, tetapi tidak secara terus-menerus. Ada masa di mana naik lalu turun, ya kan, semangat lalu jadi malas kembali. Kita perlu komitmen yang sungguh, perlu keteguhan hati. Oleh karena ukuran populasi perkotaan yang besar, adalah mudah untuk melupakan fakta bahwa iman bersifat pribadi. Inti dalam menjangkau kota-kota atau tempat lain adalah masing-masing pribadi menemukan hubungan pribadi dengan Kristus. Poin pertama yang perlu kita ingat adalah, walaupun kita hidup di tengah sebuah kehidupan yang mungkin penuh dengan kesibukan, aktivitas, rutinitas setiap hari, seringkali kita lupa bahwa perlu hubungan yang pribadi dengan Kristus. Perlu hubungan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar kita mengetahui saja. Banyak orang yang mengetahui firman, banyak orang yang mengikuti kebenaran, tetapi hanya sekedar mengikuti. Hanya sekedar pengetahuan dalam pola pikir saja, dan di saat diminta untuk dipraktekkan, tidak ada yang lakukan. Tidak ada yang berani untuk maju. Sementara yang dibutuhkan adalah seseorang yang bukan hanya sekedar mengetahui itu benar, itu baik, tapi untuk mempraktekannya. Begitu juga dalam hubungan yang pribadi dengan Kristus. Kita perlu punya hubungan yang pribadi. Bukan hanya sekedar di dalam ibadah saja, tapi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lalu berikutnya dikatakan, penelitian telah menunjukkan bahwa sebagian besar orang-orang yang bertobat kepada gereja berkata bahwa mereka bergabung karena hubungan dengan seorang kenalan anggota gereja tersebut. Dan seringkali persahabatan, khususnya dalam jangkauan keluar, melibatkan kematian atas diri sendiri dan kemauan untuk bekerja demi kebaikan orang lain. Nah, ini yang dikatakan, menurut penelitian dikatakan banyak orang yang bergabung ke dalam kebenaran, ke dalam gereja karena apa? Karena dia punya kenalan di sana. Oh, saya bersahabat sama ada orang di sana. Oh, anggota jemaat itu baik, ramah. Sehingga motifnya untuk masuk ke dalam kebenaran bukan karena dia belajar, bukan karena dia memiliki hubungan pribadi dengan Kristus, tapi karena orang lain. Karena teman, karena persahabatan. Bukan berarti itu tidak baik, itu baik. Tetapi problemnya apa? Seringkali persahabatan
dalam jangkauan keluar itu melibatkan kematian atas diri sendiri dan kemauan untuk bekerja demi kebaikan orang lain. Sehingga seringkali karena bersahabat kan, di saat kita bersahabat, seringkali seorang sahabat tidak berani untuk menegur kesalahan sahabat, karena nggak mau hubungannya sampai rusak. Kalau sampai saya ceritakan, sebenarnya firman Tuhan bilang nggak boleh begini loh. Karena kita bersahabat dan kita nggak mau, kalau sampai saya cerita sama dia nanti dia marah sama saya, nanti dia jadi kesal sama saya, lalu kita tidak bersahabat lagi. Orang jadi lebih takut kehilangan sahabat daripada mengajak sahabatnya untuk mengenal lebih dalam kepada kebenaran. Dan ini sangat berbahaya. Jadi bukan berarti jangan mulai dari persahabatan. Kita memang harus mulai dari persahabatan, tetapi jangan biarkan alasan orang tersebut bergabung ke dalam kebenaran adalah karena dia baik, karena anggota jemaatnya ramah. Jangan terima kalau alasannya bergabung ke dalam kebenaran hanya karena dia punya teman di sana, kenalannya di sana, orang tuanya di sana. Jangan terima. Kita perlu didik dulu, ajari dulu, ajak mereka bertumbuh dulu, ajak mereka merasakan kebahagiaan dalam menjangkau keluar, kebahagiaan dalam berkorban, dalam memberi, dalam menolong satu dengan yang lain. Mari kita lanjut. Membajak tanah, menanam benih, merawat kecamba untuk panen dan melestarikan hasil panen. Semua hal ini bekerja dengan baik jika ada unsur penghubung yang kuat. Kita perlu belajar bagaimana berteman dengan masyarakat. Kita perlu belajar bagaimana untuk mendengarkan mereka. Kita perlu belajar bagaimana mengasihi mereka. Jika ini adalah elemen penting untuk aktivitas jangkauan keluar apapun, seberapa banyak lagi pelayanan perkotaan di mana setiap individu bisa kadang-kadang merasa kehilangan dan tidak diperdulikan di tengah-tengah populasi yang luas dan padat. Tidak bisa kita pungkiri, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang lebih mementingkan diri. Di mana dunia yang begitu ramai ini masih banyak orang-orang di tengah keramaian yang merasakan sepi, kesepian, kosong, bahkan di dalam jemaat Anda sendiri, atau bahkan di tengah keluarga kita sendiri. Entah kita sadar atau tidak, ada muncul kekosongan tersebut. Namun satu hal yang perlu kita ingat adalah di sini dikatakan, proses-proses tersebut harus saling berkaitan. Diumpamakan dari proses mengolah tanah, dalam membajak tanah, menanam benih, merawat kecambah untuk panen, dan melestarikan, merawat hasil panen tersebut. Ini sebuah proses yang harus terus dilakukan. Sebuah proses yang berkesinambungan. Gak bisa kita bilang, saya gak mau menanam benihnya, saya mau ngolah tanahnya aja. Semua tanahnya diolah, tetapi gak ada yang ditanami. 2 minggu kemudian lalang mulai tinggi, dan apa yang bisa dilakukan? Jadi sahabatku, begitu juga dalam hubungan kita, tugas kita di tengah masyarakat. Karena ini adalah sangat penting. Belajar untuk mendengar, belajar untuk mengasihi, belajar untuk bersahabat. Di tengah dunia di mana kita hidup, seringkali kita menjadi pelaku pasif. Di dalam jemaat di mana kita berada, seringkali kita menjadi pelaku pasifnya. Kita yang menunggu untuk diajak berteman. Kita yang menunggu untuk didengarkan. Kita yang menunggu untuk dikasihi. Sahabatku, hari ini mari kita ubah pola pikir kita. Dalam jemaat kita, harusnya kita yang melihat orang yang perlu dikasihi. Kita yang rindu untuk mengajak berteman. Harusnya kita yang rindu untuk mendengarkan cerita mereka. Pikirkan satu hal ini. Kalau kita terapkan hal ini juga di dalam keluarga kita, anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang didengarkan, anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang diperdulikan, sehingga di saat mereka mulai bertumbuh, mereka akan lakukan hal yang sama kepada orang lain.
Karena mereka sudah pernah merasakan, oh seperti ini ya didengarkan. Lalu kita ajak buat kebalikannya. Oh, mereka belajar untuk mendengarkan kisah kita, mendengarkan pergumulan kita, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang mengetahui tugas mereka. Diawali dari bersahabat, diawali dari mendengarkan, dan berikutnya mengasihi. Unsur vital dari pelayanan kelompok kecil perkotaan mungkin mengambil bentuk gereja rumah seperti yang ada di dalam Perjanjian Baru, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 tepatnya. Atau mungkin hanya kelompok-kelompok kecil dalam jemaat yang lebih besar. Dimanapun ada lingkungan perkotaan atau pinggiran kota yang tidak memiliki gereja lokal, tetapi ada 3 atau lebih orang yang menyembah Tuhan atau berbakti kepada Tuhan, semacam kelompok kecil harus dibentuk dan mulai berfungsi di masyarakat itu. Jadi kelompok kecil bukan harus terbentuk karena ini perpuluhannya sudah mencapai tahap tertentu. Kelompok kecil. Ini karena mereka jumlahnya sudah berapa puluh, barulah bisa diorganisir menjadi sebuah kelompok kecil. Di dalam sebuah tempat di mana bisa ada 2-3 orang berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan, memuji nama Tuhan, harusnya tempat itu menjadi sebuah kelompok untuk mempelajari firman Tuhan. Sehingga kita bukannya dibatasi oleh lokasi atau waktu, tetapi jika ada yang mau belajar, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, dikatakan disitulah Tuhan hadir. Jadi pertanyaannya seperti ini, sahabatku. Itulah mengapa seharusnya kita bukan hanya sekedar bergantung kepada para pendeta, ketua jemaat, atau staf-staf di dalam jemaat untuk bisa melayani kelompok-kelompok kecil itu. Itulah mengapa gereja seharusnya menjadi sebuah tempat pelatihan, sehingga masing-masing kita dimanapun kita berada, di sekolah, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, jika ada orang yang rindu untuk duduk mendengarkan firman Tuhan, rindu untuk didengarkan, kita akan sudah dibekali terlebih dahulu agar kita bisa memberikan saran yang terbaik, bisa mendengar sesuai dengan apa yang firman Tuhan telah berikan. Jadi langkah pertama yang saya ingin ajak Anda untuk lakukan, ajak di dalam jemaat Anda untuk berkumpul bersama-sama. Karena adalah satu hal yang mustahil jika jemaat tidak menyatukan hati terlebih dahulu. Walaupun saya bukan bilang seluruh jemaat, seringkali ada yang gak ikut, ya gak masalah. Tapi jemaat sudah mau bersatu, menyatukan visi, mengingatkan masing-masing kita bahwa kita punya tugas untuk dilakukan. Dan orang yang tidak bekerja, dia tidak akan makan. Harusnya kita melakukan pekerjaan kita, tugas kita di atas dunia ini, baru kita bisa berpikir bahwa kita merasakan pengalaman yang sama dengan Kristus. Ajak masing-masing anggota jemaat kita untuk punya hubungan yang pribadi dengan Kristus. Karena bagaimana kita mau melakukan peran kita kalau kita saja gak punya hubungan yang pribadi dengan Kristus. Nah, sahabatku, di saat setiap anggota jemaat sudah dilatih, setiap anggota jemaat dibekali, sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan dapat menjadi saluran aktif dari berkat Tuhan yang bisa dibagikan kepada setiap orang. Pendekatan ini sangat penting untuk pelayanan perkotaan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah pola kemajemukan budaya, etnis, bahasa, dan kelompok sosial ekonomi yang akan dijangkau dalam ratusan masyarakat dan cabang kebudayaan yang berukuran sedang di kota-kota. Kecuali ada kelompok-kelompok kecil menargetkan masing-masing daerah tersebut, misi Kristus tidak akan selesai. Itulah mengapa gereja kita harus dibentuk untuk punya misi. Ada banyak tempat-tempat yang bisa dijangkau, tapi poinnya seperti ini. Banyak orang berpikir bahwa saya sudah pernah tahun lalu ke sana, jadi tahun ini nggak usah ke sana lagi. Bulan lalu pernah pelayanan di sana, sekarang nggak usah lagi. Sahabatku, seperti yang tadi di bagian pertama kita
kita berbicara tentang jangkauan keluar yang sungguh-sungguh. Di saat kita bicara sungguh-sungguh, bukan hanya sungguh-sungguh dalam dikerjakannya, tapi juga berkomitmen secara berkesinambungan. Bagaimana? Apakah logis gitu? Kita mau memberikan sebuah berkat, membawa sebuah berkat kepada sebuah tempat tertentu, tapi kita hanya ada di sana sekitar 2-3 hari atau seminggu, sebulan. Setelah itu, seumur hidup kita nggak pernah kita datangi lagi. Itu membuang waktu sesungguhnya. Mengapa kita tidak menjalin sebuah hubungan? Inilah yang disebut dengan persahabatan. Kita datang ke sana, kunjungi lagi, berikan semangat, kekuatan, latih mereka. Itu yang penting. Bukan hanya sekedar mengajar lalu dipersiapkan untuk baptisan lalu udah selesai, nanti berikutnya adalah orang lain lah yang urus. Enggak. Kita yang sudah pernah ke sana harusnya kita layani mereka. Datang lagi ke sana, berikan kekuatan, ajak mereka untuk berpartisipasi membangun daerah mereka. Menjadi berkat juga bagi masyarakat yang lain, bukan hanya sekedar menunggu kapan datangnya bantuan. Di saat kita menjadi pelaku aktif dalam pekerjaan Injil, kita akan bertumbuh bersama-sama dengan Kristus. Pelayanan kelompok-kelompok kecil juga dibutuhkan karena betapa sulitnya bagi orang-orang percaya untuk mengikut Yesus di kota. Ada banyak tekanan, godaan, dan pertemuan-pertemuan dengan agama dan ideologi yang alternatif. Beberapa orang percaya menyerah pada tekanan dan keluar dari gereja. Sementara yang lain mengembangkan cangkang yang keras untuk melindungi perasaan mereka dan menjadi tidak peka kepada orang-orang di sekitar mereka yang membutuhkan perwakilan Kristus yang penuh kasih. Jadi salah satu alasan mengapa perlu kelompok-kelompok kecil ini karena kasih semakin dingin. Ini tanda-tanda akhir zaman, kasih semakin dingin. Orang semakin gak peduli. Semakin besar sebuah kelompok, makin kita gak kenal ini siapa ya, itu siapa ya. Karena makin besar, orang pulang aja mungkin kita gak tahu siapa namanya. Di saat kelompok itu lebih kecil, kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Lebih banyak waktu untuk bisa saling mendengarkan, saling berbagi. Sehingga masing-masing kita akan diajak untuk melihat apa permasalahan dalam kehidupan. Kita dapat berdoa bersama-sama, menyatukan hati dan pikiran. Dan diingatkan tadi, di tempat di mana kita berada, selalu ada tekanan. Selalu ada godaan-godaan, selalu ada pertemuan-pertemuan yang membuat pemikiran kita menjadi bingung dengan begitu banyak ideologi atau pemahaman-pemahaman yang berbeda. Hari ini kita diajak untuk mengerti dan melakukan peran kita menjadi wakil Kristus yang penuh kasih di tengah masyarakat. Sehingga sahabatku, kita akan menjadi lebih peka kepada orang-orang di sekitar kita. Hari ini, di tengah kehidupan kita perlu sadari. Dunia kita begitu sibuk, dunia kita begitu mementingkan diri sehingga sangat sedikit orang-orang yang mau peduli. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita mau untuk menjadi lebih peka? Maukah kita bersahabat dengan setiap orang? Maukah kita mengasihi orang lain dan mendengarkan keluh kesah mereka? Di saat kita rindu untuk lakukan itu, kita akan merasakan sebuah hubungan yang pribadi dengan Kristus, karena Kristus pun bersama Roh Kudus pun sedang melakukan hal yang sama. Sahabatku, di dalam buku Alfa dan Omega di sana dikatakan, Kristus, para malaikat bisa saja menyelesaikan pekerjaan Injil ini tanpa kita manusia. Siapa kita yang menganggap diri kita lebih pintar dari malaikat, lebih hebat daripada Roh Kudus? Kristus bisa saja menyelesaikan pekerjaan ini tanpa bantuan kita manusia. Lalu kenapa manusia hendak digunakan untuk melakukan perannya di tengah jemaat? Karena itu merupakan salah satu cara kita untuk mengembangkan tabiat Kristus. Sampai di sini pembacaan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Biarlah kita menjadikan pelajaran ini secara pribadi
di saat kita pun menjadikan Kristus sebagai sahabat pribadi kita. Sampai bertemu lagi dan Tuhan memberkati. Thank you.